Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi hari ini kita akan membahas tentang uji Kolmogorov-Smirnov. Dalam uji ini sifatnya adalah hipotesis komparatif kategorik, tidak berpasangan. Jadi harus ada syarat-syarat tertentu kalau kita menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov ini. Sebenarnya Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji alternatif dari chi-square. Ya. Jadi kalau dia datanya ada yang di bawah 5 gitu ya, tetapi yang harus kita lihat adalah ketentuan-ketentuannya, ya. Ketentuan dalam penggunaan Kolmogorov-Smirnov ini. Sekarang kita ambil kasus, ya. Kasusnya adalah dalam penelitian ini Anda ingin mengetahui hubungan merokok dengan pengetahuan, ya. Jadi harus 3 kategori di sini, ya. Baik, kurang baik, dan tidak baik, ya, pengetahuannya. Jadi kalau kita lihat tadi ketentuannya adalah 2 kali 3K, ya. K itu maksudnya 3, ya. Ya. Kemudian pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, ya, apakah hubungan merokok dengan pengetahuan? Jadi apakah hubungan merokok dengan pengetahuan? Nah, berdasarkan kasus ini, yang harus kita tentukan adalah yang pertama menentukan variabel yang dihubungkan. Dalam hal ini yang kita hubungkan adalah merokok, ya. Merokok ini kita hubungkan dengan pengetahuan. Dan kedua-duanya harus bersifat kategorik, ya. Baik itu merokok, kategorik, dan pengetahuan juga harus bersifat kategorik. Kemudian yang kedua adalah menentukan hipotesis komparatif. Jadi hipotesisnya komparatif, ya. Kemudian yang ketiga menentukan masalah skala variabel. Skalanya harus bersifat kategorik. Kemudian yang keempat tidak berpasangan, artinya tidak pada subjek penelitian yang sama, tetapi harus komparatif, yang pembanding, ya. Kemudian yang kelima adalah menentukan tabel 2 kali 3. Nah, 2 kali 3 ini 2 baris 3 kolom, ya. Kemudian yang keenam adalah kesimpulan bahwa jenis tabel pada soal atau kasus tersebut adalah 2 kali 3, uji yang digunakan adalah chi-square. Nah, kalau ini yang kita gunakan adalah chi-square, tetapi bila memenuhi syarat, ya, kalau tidak memenuhi syarat, maka kita cari uji alternatif. Yang paling pokok yang kita gunakan adalah chi-square dulu, atau chi-square, ya. Tetapi ketika ini tidak memenuhi syarat, maka kita harus mencari alternatif ujinya. Nah, dalam hal ini yang paling cocok adalah uji Kolmogorov-Smirnov ini, ya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita buka file chi-square-nya dulu, ya, kita lihat dulu di dalam tab file chi-square ini ada terlihat variable view dan data view, ya. Kita lihat variable view-nya. Nah, jadi kalau kita masukkan, maka hasilnya seperti ini, ya, yaitu pengetahuan di sini perokok dan tidak merokok, ya, perokok tidak merokok, perokok tidak merokok. Jadi ini yang hasilnya, ya, hasil dari yang kita masukkan tadi, output SPSS-nya, ya.
Dalam hal ini yaitu pengetahuan baik, kurang, tidak baik. Tidak merokok dalam tabel silang ini, kemudian perokok. Adapun jumlah yang tidak merokok adalah 23, tidak merokok tapi pengetahuannya baik. Ya. Kemudian pengetahuan kurang baik, yaitu tidak merokok adalah 7 atau 9,2%. Ya. Kemudian pengetahuan tidak baik, tidak merokok adalah 8. Nah, semua ini, kemudian yang merokok adalah perokok, tapi pengetahuan baik 84 orang, kemudian perokok pengetahuan kurang 69 orang atau 90,8%, kemudian perokok pengetahuan tidak baik adalah 27 atau 77,1%. Berdasarkan data ini, bahwa ini tidak sudah memenuhi syarat kita gunakan G-square. Mengapa? Karena semua yang ada di sini tidak ada yang di bawah 5. Jadi semuanya ini tidak ada yang di bawah 5. Tadi 23, 7, 8, 84, 69, 7, 27 ya. Nah, maka tetap kita gunakan G-square ya. Nah, tetapi nanti ini kita gunakan hanya sebagai contoh saja ya. Ini relevan kita gunakan G-square ya. Nah, kemudian P-nya adalah 0,64 ya. Sekarang kita interpretasi berdasarkan pada hasil tadi. Yang pertama, tabel pertama menggambarkan deskripsi masing-masing sel untuk nilai observasi dan expected. Nah, expected tadi ada observasi, ada expected ya. Kemudian yang kedua, tabel 2 kali 3 ini layak untuk diuji ya. Dengan Chi-square ya, karena sel nilai expected-nya kurang dari 5 tidak ada. Nah, jadi karena nilainya itu tidak ada kurang dari 5, maka ya, kita gunakan Chi-square ya. Tapi kalau misalnya ada nilai yang expected-nya kurang dari 5, maka ya, tidak bisa kita gunakan ya. Ya, jadi kalau misalnya ada kurang dari 5, maka kita gunakan Kolmogorov-Smirnov ya. Ya. Coba kita lihat kembali yang tadi expected-nya tidak ada ya, yang kurang dari 5 expected account-nya ya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah karena memenuhi syarat uji square, maka uji alternatif yaitu uji Kolmogorov-Smirnov tidak dapat dilakukan. Jadi berdasarkan data itu, jadi kita tidak bisa menggunakan itu sebagai data yang digunakan dalam uji Kolmogorov-Smirnov. Tetap kita gunakan Chi-square atau Chi-square ini karena ketentuan dari data-data ini 3 hal tadi, yang mana tabel pertama menggambarkan deskripsi masing-masing sel, nilai observasi dan expected itu. Ya, kemudian yang kedua tabelnya karena nilai expected-nya kurang dari 5 tidak ada. Kemudian karena memenuhi syarat uji square, maka uji alternatif Kolmogorov-Smirnov itu tidak bisa digunakan. Ini yang kita lihat ya. Pada sel expected kurang dari 5 tidak ada. Jadi kalau dia ada, maka kita harus menggunakan Kolmogorov-Smirnov sebagai uji alternatif. Tetapi di sini kita gunakan sebagai contoh saja ya. Contoh saja dalam melakukan uji Kolmogorov-Smirnov ini. Latihan untuk menguji uji Kolmogorov-Smirnov ini, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita cari analyze. Kemudian kita klik non-parametric test. Kemudian kita pilih
two independent sample. Masukkan pengetahuan ke dalam tes variable list. Kemudian masukkan perokok ke dalam grouping variable. Aktifkan pilihan Kolmogorov-Smirnov pada test type dan nonaktifkan pilihan lainnya. Sekarang kita lihat langkah-langkahnya ya. Tadi kita mulai dari langkah-langkahnya menggunakan SPSS, yaitu kita cari analyze, kita cari non-parametric test ya. Kemudian kita pilih sini ya, two variable sample ya. Nah, ini. Jadi langkah-langkahnya harus kita mulai dari analyze tadi. Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian two independent sample. Kemudian baru kita masukkan sini datanya yang berkaitan dengan pengetahuan ya. Kemudian baru kita masukkan di sini perokok ya. Karena pengetahuan tadi 3 ya. Kemudian hasil ujinya adalah sebagai berikut. Hasil uji tes Kolmogorov-Smirnov adalah ini ya, Kolmogorov-Smirnov 0,776 ya. 0,776. Ya, kita lihat pada penjelasan tes statistik Kolmogorov-Smirnov itu 0,776 ini. Sekarang untuk melaporkan hasil, maka tabel ini menyajikan hasil analisis Kolmogorov-Smirnov dalam bentuk tabel silang, baris, dan kolom. Kemudian suatu tabel yang lengkap terdiri atas sejumlah persentase untuk setiap sel serta nilai P. Kemudian apabila desain penelitian kohort, persentasenya total disajikan ke baris, jadi baris ya kalau kohort. Kemudian kalau dia kontrol, case control atau kasus kontrol, maka persentase totalnya ke kolom ke bawah ya. Apabila desain penelitian potong lintang atau cross seksional ini, persentase total dapat disajikan dalam bentuk baris maupun kolom. Sekarang kita lihat ya. Bentuk laporan dalam penelitian, maka dapat kita lihat di sini ya, karena ini nilainya tidak ada di bawah 5, maka ini sebenarnya yang kita gunakan adalah uji chi-square ya. Tetapi ini sebagai contoh saja, maka hasilnya adalah nilai P-nya tadi seperti ini. Kemudian kita pindahkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel silang ya. Sekarang kita praktekkan ya, dari hasil ini. Yang pertama, sesuai dengan langkah-langkahnya adalah kita ambil analyze, kita cari non-parametric test, kemudian kita pilih two independent sample, kita klik, kemudian di sini masukkan pengetahuan. Kemudian kita klik, kemudian di sini rokok. Ya. Kemudian kita pilih kita klik Kolmogorov-Smirnov, kita klik define group, kita tulis sini 1, sini tulis 2. Klik OK. Kemudian kita klik OK. Maka hasilnya yang kita ambil adalah yang ini. Kolmogorov-Smirnov Z itu 0,776. Jadi
Sekarang kita lihat dari hasilnya berdasarkan pada tabel tadi, maka dapat kita lihat hasilnya adalah ini sama ya. Jadi 0,776. Sedangkan ini berasal dari tabel silang pada chi-square. Ini yang kita ambil berdasarkan pada tabel silang chi-square. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang materi ini. Saya persilakan.